Itu mirip banget dengan outfit yang dikenakan oleh Minji. Dan apakah Lisa akan dihukum seperti selebriti lainnya? Tapi jika Lisa menghilang, bukankah itu kerugian besar ya bagi orang Korea? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Woohoo! Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi untuk hari ini akan ada dua topik. Topik pertama adalah tentang Dennis Secret Number, dan topik yang kedua itu tentang Lalisa. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan mulai dulu membahas tentang apa yang terjadi sebenarnya di balik Dennis dan juga Minji. Jadi baru-baru ini itu ramai banget diperbincangkan, sampai trending di Twitter, di TikTok juga trending, di Facebook juga banyak bicarain, di Instagram apalagi. Intinya ini tuh ramai banget diperbincangkan di mana-mana. So, let's we talk about that seriously. For the first, mari kita bahas dulu kronologi kenapa sih ini tuh dapat terjadi gitu. Inti permasalahannya seperti apa. Jadi guys, pada awalnya kan ada orang nih, ada fans gitu ya kan, yang nanyain sama Dennis, "Dennis, tolong kasih aku lihat dong foto favoritmu mana?" gitu. Nah, kan dia udah nanya nih. Habis itu Dennis pun memberikan foto tersebut gitu. Foto mana sih yang menjadi foto favorit Dennis gitu. Dan setelah diupload, ini adalah fotonya. Pada awal sih gak ada yang masalah gitu ya, kayak biasa aja gitu fotonya. Foto yang normal banget gitu ya kan. Pakai baju, habis itu duduk, nggak lihat kamera, kayak candid gitu. Not a problem everybody. But di sini ada penggemar yang memperhatikan secara detail gitu, mulai dari outfit, warna rambut, dan segala macamnya deh diperhatiin banget gitu. Dan setelah diperhatikan dengan sangat teliti banget, penggemar di sini menemukan something. Ternyata guys, kostum yang digunakan oleh Dennis itu mirip banget dengan outfit yang dikenakan oleh Minji dalam Fire Saturday. Dan wait, nggak hanya kostum saja yang mirip, tapi jika diperhatikan dengan lebih teliti gitu ya kan, kayak aksesoris nih, itu mirip loh. Sama warna rambutnya juga mirip gitu. Ngerti nggak sih? Ini juga yang buat orang bertanya-tanya, kok ini bisa mirip sama Minji gitu? Dan kenapa outfitnya ini itu dipakai sama Dennis gitu? Apakah Dennis itu pernah syuting atau ikutan syuting untuk Fire Saturday? Kalau menurut aku sih kayaknya bisa ikut ya. Coba deh kalian pikir ya, apa yang terjadi sama Secret Number di tahun lalu? Secret Number di tahun lalu itu lama banget loh nggak muncul. Ngerti nggak? Itu kurang lebih mereka tuh nggak aktif lama banget deh di sosial media. Dan banyak kan penggemar yang nanyain gitu, ini Secret Number kemana nih? Fine Entertainment tolong dong lebih aktif sama Secret Number gitu kalau di sosial media, supaya kita juga dapetin kabar mereka. Apalagi mereka baru debut, tolong dong lebih aktif sehingga banyak orang yang kenal mereka. Banyak kan dari kalian yang seperti itu? Pernah nggak sih kalian nanya-nanya bahwa penyebab tidak aktifnya Secret Number pada kala itu adalah dikarenakan problem yang satu ini, dikarenakan masalah kontraknya Dennis? Bener nggak? Dan kayaknya ya, Fine Entertainment juga telah melakukan syuting terlebih dahulu untuk Fire Saturday bersama dengan Dennis. Mungkin udah OT5, rekamannya juga OT5. But dikarenakan ada problem seperti itu, makanya dirombak total sama Fine Entertainment. Oke? Jadi mulai dari rekaman sampai pembuatan MV itu semuanya diubah. Jika seandainya memang seperti itu, bayangkan berapa kerugian dari agensi, ya nggak? Agensi di sini telah mengeluarkan uang yang banyak loh guys. Dan setahu aku ya, di mana-mana nggak ada agensi sih sebenarnya yang mau rugi gitu ya kan. Namun dikarenakan suatu masalah, mau nggak mau mereka harus melakukan hal tersebut, ya nggak? Dan gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Intinya sih permasalahan ini makin complicated ya, karena penggemar tuh juga terpecah dari dua kubu. Nah coba kita lihat kubu yang pertama. Kubu yang pertama ini adalah kubu yang mensupport Dennis. Dan juga ada dari mereka, enggak semuanya, tapi ada beberapa oknum di sini dicatat, ada beberapa oknum yang memberikan hate comment kepada Minji secara langsung. Karena Minji ini dianggap menjadi penyebab kenapa Dennis itu meninggalkan Secret Number. Banyak yang menganggap bahwa Minji ini telah mengambil posisinya si Dennis ini. Karena Dennis sendiri itu kan posisinya main vokal di grup. Dan Minji, you know pokoknya apa? Pintar banget anaknya bunda. Anaknya bunda lagi, bukan anak gua ya. Anak bunda kalian lah gitu. Kan posisi Dennis ini kan sebagai main vokal gitu ya kan. Minji juga main vokal. Jadi ini yang buat banyak orang itu mikir gitu, oh ini anak kayaknya yang ngambil posisi Dennis deh. Waduh parah nih. Ada yang mikirkan seperti itu kan. Jadi ini yang ngebuat mereka juga memberikan hate comment kepada Minji. Apalagi seperti yang sudah diungkapkan oleh Dennis sebelumnya, Dennis juga nggak tahu gitu bahwa penampilannya bersama dengan Secret Number yang di Shopee maksudku itu menjadi yang terakhir kalinya. Dan dia juga katanya nggak ada niatan sih untuk meninggalkan Secret Number. Tapi dia juga nggak mau ngomong banyak hal, takut nanti diberikan tuntutan hukum gitu sama agensinya. Jadi intinya ini tuh penuh tanda tanya yang besar. Misterinya banyak banget, misterinya besar banget. Dan ya kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi menurutku ada seseorang yang tahu apa yang terjadi di balik semua itu.
SN Prediction. Kayaknya sih kalau kalian mau nanya lebih lanjut ya, coba selidiki dulu siapa itu SN Prediction. Karena SN Prediction ini sangat mencurigakan ya. Kayaknya ini tuh orang dalam dari agensi deh. Karena bahkan fotonya Sudam dia bocorin loh. Fotonya Sudam pakai hitam putih, dan kalian tahu itu maksudnya apa? Itu adalah tentang merchandise terbaru dari Secret Number. Aneh kan tuh orangnya, kok bisa gitu ya dapetin informasi sedetail itu. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran apa yang terjadi dengan hal ini di baliknya, bisa DM secara rahasia kali ya, SM Prediction, bisik-bisik manja gitu ya kan, siapa tahu dikasih tahu. Oke, balik lagi kita ngebahas tentang Minji yang kena hate. Menurut aku nggak masuk akal banget, nggak etis banget kalau orang-orang tuh nge-hype Minji. Kenapa gitu? Karena gini guys, meskipun Minji ini pengen jadi member Secret Number, bisa nggak dia langsung jadi member Secret Number kalau bukan dikarenakan agensi? Let's say contoh simple kayak aku. Aku nih suka banget nih sama EXO, suka banget sama BTS. Jadi aku pengen nih jadi member EXO atau member BTS. Terus aku ngomong sama SM, SM masukin gue dong jadi membernya EXO, tolong gantiin member itu dong sama aku gitu. Habis itu SM pasti bilang, emangnya lu siapa tong gitu mau masuk-masuk gitu kan? Emang lu kira ini klub sepak bola? Bisa ganti-ganti pakai pemain cadangan. Kayak gitulah pandangannya guys. Meskipun Minji ini atau Zu ini ngotot pengen jadi member Secret Number, bisa nggak mereka jadi member Secret Number kalau bukan dikarenakan keputusan agensi? Jadi kalau kalian nih nyalahin Minji sama Zu menjadi member Secret Number, itu menurut aku nggak masuk akal banget, nggak etis banget gitu. Karena keputusan terbesar di agensi tersebut bukan pada membernya, tapi keputusannya adalah pada agensi. Ngerti nggak? Jadi sini orang-orang dalam agensi itulah yang mengambil keputusan. Mereka lah yang membuat keputusan. Dan nantinya keputusan-keputusan yang telah dibuat ini tinggal disetujui saja berdasarkan kontrak oleh para membernya. Selesai, finish. Jadi tolong digunakan logikanya dulu sebelum memberikan hate comment gitu. Karena kesannya juga parah banget gitu. Ini member baru gitu kan, udah dapetin kepercayaan baru, udah dapetin percaya diri lah gitu kan. Masa kena hate sama kalian? Itu sih. Ini dari kubu yang pertama, dan coba sekarang kita masuk ke kubu yang kedua supaya netral ya. Nah, untuk kubu yang kedua itu ada juga yang hedonis gitu. Ada juga yang bilang, nih orang ngapain sih gitu kan? Ngapain juga kayak gini? Ini juga membuat penggemar tuh terpecah belah. Karena gini guys, untuk sekarang Secret Number itu kan lagi naik ya. Naik banget namanya gitu. Terutama dengan kesuksesan dari OS-nya Zu, Sudam, sama Dita. Jadi kan untuk OS-nya yang Love Maybe itu kan sukses gitu ya kan. Banyak netizen Korea yang mulai notice mereka. Dan Secret Number juga sekarang makin sibuk ya member-membernya ya. Lancar terus nih bisnisnya, serius deh. Dan untuk Minji sama Zu itu udah dapetin kepercayaan yang besar loh dari para laki. Udah banyak loh para laki yang sudah support dia gitu kan. Mungkin sebelumnya kan agak sulit gitu ya kan untuk nerima orang baru, wajar banget gitu kan. Tapi sekarang para laki udah nerima loh kehadiran Zu sama Minji. Nah, kan hal ini itu yang membuat orang juga menjadi terpecah belah gitu. Dan banyak yang menyalahkan Dennis. Tapi kalau kita nyalahin Dennis juga agak kurang ya menurut aku ya guys. Karena gini, kita itu nggak tahu loh cerita di baliknya. Ngerti nggak? Kita itu nggak tahu bagaimana cerita sebenarnya gitu. Ya we know ini tuh memang menimbulkan problem, tapi kan balik lagi gitu. Siapa sih yang nanya hal itu pada awalnya? Seandainya dia tidak menanyakan hal tersebut, mungkin itu tidak akan terjadi kali ya. Yes, I think so. Dan kalau kalian mungkin bertanya, kenapa sih ini tuh menjadi foto favoritnya Dennis? Kenapa sih nggak foto yang lain aja? Karena mungkin foto ini berarti banget buat dia guys. Mungkin foto ini memiliki cerita yang benar-benar membuat dia itu memfavoritkan foto ini. Dan kita tidak tahu bagaimana cerita di balik foto tersebut, sehingga dia benar-benar memfavoritkan foto yang satu ini. Aduh, siapa itu? What is that? Itu suara motornya kayak suara kentut sih. Brebet gitu kan. Jadi kaget nih. Jadi kesimpulannya adalah, menurut aku nih ya, bukan Minji ataupun bukan Dennis yang salah, tapi mungkin kita yang salah paham. Dan dikarenakan kita juga tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, ini yang membuat kita itu berspekulasi macam-macam. But anyway, mari kita support mereka ya guys. Jangan ada lagi yang namanya kritikan atau sampai yang memberikan hate comment, because that's not good. Nah, masih berbicara tentang Secret Number, by the way, kalian tuh udah tahu nggak sih bahwa Secret Number itu telah merilis merchandise baru. Jadi merchandise-nya adalah bajunya itu lengan panjang, warnanya putih, di depannya ini ada foto dari member Secret Number, ada 6 ya, dan itu warna fotonya adalah hitam putih. Buat yang mau beli langsung aja beli. Ini kayak aku jualan online ya. Anyway, ini bajunya menurut aku bagus banget gitu kan. Dan untuk harganya worth it lah. Harganya itu sekitar 30
$30 per piece. $30 kalau rupiah berapa? Ada yang tahu? Kalau tahu langsung aja komen, aku pengen tahu. Karena aku males ngecek kalkulator ataupun ngecek Google. Jadi aku pengen nanya langsung deh sama kalian. Siapa tahu kalian tahu gitu ya kan. Intinya buat kalian para laki yang sudah punya duit nih, kalau mau beli baju langsung aja beli. Karena guys, kalau kalian beli nih dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Maret itu akan dapatin hadiah spesial. Hadiahnya apa sih bang? Hadiahnya itu dapat photocard. Photocard ini photocard spesial yang belum dirilis. Jadi jangan sampai kelewatan. Habis itu kalian juga bakalan dapetin video spesial dari member secret number. Wah debak ya. Jadi buat yang mau beli langsung aja beli ya. Di checkout sekarang juga. Bukan, ini bukan workshop ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Lisa Blackpink. But anyway, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe. Oke, mumpung masih promo nih, masih gratis gitu ya kan. Buruan subscribe dan juga bunyi loncengnya. Nanti jangan salahin aku ya kalau udah berbayar ya. Kok udah kayak OnlyFans ya berbayar. Bukan. Oke, untuk Lisa sendiri apa sih yang terjadi dengan Lisa? Jadi guys, baru-baru ini media lokal itu melaporkan bahwa pihak berwenang dari Thailand memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas penyebaran online foto dan juga video iklan alkohol yang menampilkan Lisa Blackpink. Nah, pada tanggal 17 Maretnya, menurut outlet media Bangkok Post and Nation, Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Thailand menginstruksikan Komite Pengendalian Alkohol untuk menyelidiki mereka yang memposting dan juga menyebarkan foto ataupun video iklan alkohol Lisa di media sosial. Thailand adalah sebuah negara Buddhis, melarang iklan alkohol di semua platform media. Oleh karena itulah, penyebaran konten iklan alkoholnya sedang diselidiki. Dan untuk Lisa baru-baru ini telah menandatangani kesepakatan sebagai juru bicara wanita pertama untuk merek whisky Scotch Chivas Regal. Outlet media juga melaporkan bahwa foto dan video Lisa yang mempromosikan whisky beredar luas di media sosial. Nation juga melaporkan bahwa netizen penasaran apakah Lisa cocok untuk mengiklankan alkohol dan apakah Lisa akan dihukum seperti selebriti lainnya. Nation juga menambahkan OACC juga dikatakan sedang menyelidiki apakah iklan alkohol Lisa melanggar undang-undang terkait. Kachonsak Keocharat yang merupakan Wakil Direktur Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit mengatakan penampilan Lisa dalam iklan mungkin tidak melanggar undang-undang negara lain karena beberapa negara tidak mengatur iklan alkohol seperti Thailand. Pasal 32 Undang-Undang Pengendalian Minuman Keras Thailand yang mulai berlaku pada tahun 2008 melarang promosi alkohol serta memajang gelas yang mengandung alkohol ataupun memajang merek minuman beralkohol tertentu. Mendorong orang lain untuk minum alkohol juga tidak diperbolehkan. Pelanggaran aturan ini juga dapat mengakibatkan denda 500.000 baht atau sekitar 15.052 US dollar, penjara hingga 1 tahun, ataupun keduanya juga akan didapatkan. Nah, pada tahun 2022, klaim beberapa netizen itu juga mengatakan bahwa memposting foto terkait alkohol di media sosial dapat mengakibatkan denda besar, dan juga dikritik oleh pihak berwenang dengan mengatakan ini berlaku untuk selebritas dan individu terkenal, bukan orang biasa. Oke guys, jadi sudah jelas sekarang ya bahwa yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian di Thailand itu adalah iklannya ya. Bukan iklannya sih, tapi foto iklannya gitu ya kan. Karena untuk iklan ini juga didistribusikan di semua negara gitu kan. Dan untuk iklan dari Lisa itu memang bukan disiarkan oleh yang punya whisky-nya secara langsung, karena mereka juga tahu bagaimana peraturan undang-undang di sana. Yang menyebarkan foto tersebut di sosial media kan netizen gitu ya kan. Jadi netizen yang telah menyebarkan inilah yang akan diselidiki gitu. Gitu guys. Oke, kalau kita berbicara tentang Lisa, bisa dong ya kita gibah-gibah Lisa. Mau nggak? Kita gibahin tentang Lisa nih. Kita gibahin tentang bagaimana pentingnya Lisa buat Korea. Jadi baru-baru ini ada netizen Korea gitu kan yang telah ngungkapin beberapa hal tentang Lisa. Aku nggak mau salah, jadi aku mau lihat langsung wawancaranya kayak gimana. Ini orang Korea lu ngomong ya, bukan orang Korea dari Bojong. Ini real Korean people. Tanpa Lisa itu akan menjadi kerugian negara. Lisa bukan orang Korea, tapi jika Lisa menghilang, bukankah itu kerugian besar ya bagi orang Korea gitu. Itu menurutku ya. Terima kasih banyak untuk debutnya di Korea. Oke, jadi emang banyak yang berterima kasih gitu sama Lisa karena sudah debut di Korea. Karena Lisa ini juga mendorong popularitas global dari music K-pop dan juga Blackpink-nya. Ngerti nggak? Ya, kita tahu bahwa semua orang memang di sini berperan penting gitu ya kan untuk mendorong musik K-pop gitu. Dan Blackpink itu juga menjadi salah satu grup yang mendorong tingkat popularitas yang besar dari K-pop di industri musik global. Kayak gitu guys. Dan khususnya untuk Lisa, kenapa sih banyak yang berterima kasih sama Lisa gitu? Karena untuk Lisa sendiri, dia tuh menjadi salah satu member Blackpink yang benar-benar memiliki popularitas yang besar. Kita tahu semua member Blackpink emang punya popularitas yang gede ya. Khususnya untuk Lisa, dia juga besar banget guys. Bahkan kalau kalian lihat followersnya, aduh followersnya gila.
Itu banyak banget loh. Ngeri aku lihat followersnya guys, serius. Itu ngeri banget loh. Dan kalian tahu nggak sih, baru-baru ini aku juga dapatin artikelnya mengatakan bahwa Lisa itu menjadi member Blackpink paling kaya. Dalam laporan Bangkok Post, kekayaan bersih Lisa itu mencapai 20 juta US dollar atau setara dengan lebih dari 141 miliar rupiah. Terus kekayaan dari Lisa ini mana aja sih gitu? Apakah sama kayak si D? Oh tentu no dong. Lisa itu mendapatkan kekayaannya dari berbagai hal. For the first adalah melalui konser. Untuk informasi saja buat kalian mungkin yang belum tahu, Blackpink itu menjadi grup dengan pendapatan tertinggi dari konser dalam sejarah. Konser mereka yang In Your Area itu katanya mendapatkan keuntungan sampai 56 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan ini mencapai 804 miliar rupiah. Gak main-main. Apalagi pembagian keuntungan oleh YG Entertainment itu gede loh. Kalian tahu nggak? Pembagian ke artisnya berapa? 40% ke agensi dan 60% buat artisnya. Banyak kan? Ya kita tahu bahwa 60% itu bakal dibagi lagi gitu kepada 4 member Blackpink. Tapi itu banyak banget loh guys, banyak banget loh. Ngerti nggak? Itu banyak banget loh agensi ngasih untuk ke artisnya. Apalagi untuk member Blackpink itu kan hanya ada 4 ya. Ini yang bagusnya kalau grupnya itu dikit, pembagiannya bakalan lebih gede lagi gitu. Karena mereka cuma berbagi sama 4 orang. Nah, untuk sumber penghasilan Lisa yang kedua adalah menjadi brand ambassador. Ya, kalian tuh pasti tahu ya bahwa member Blackpink itu kan menjadi brand ambassador produk-produk kelas dunia gitu kan. Khususnya untuk Lisa. Lisa itu sudah menjadi BA di berbagai produk. Let's say ada Celine, lalu ada Nona Gon. Ya enggak? Bener nggak nyebutinnya? Salah ya. Lalu juga Bulgari. Ini bener juga nggak sih? Maaf ya guys, orang deso ya. Jadi nggak tahu nyebutin nama brand-brand. Meskipun udah belajar tetap aja lupa gitu. Lalu ada juga AIS Thailand. Habis itu apa lagi ya? Banyak sih. Ada yang menyebutin, ada yang menambahin, langsung aja dipersilakan di kolom komentar. Kita ambil satu dari BA tersebut, kita ambil satu untuk melihat bagaimana nilai kontraknya, yaitu Celine. Kalian tahu nggak sih berapa nilai kontrak dari Lisa Blackpink untuk Celine? Jadi guys, melalui kontrak Lisa bersama dengan Celine, dia itu berhasil mengisi pundi-pundi kekayaan dengan total 80,9 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Berdasarkan 54 postingan Celine yang diunggah oleh Lisa, diperkirakan tarifnya mencapai 1,5 juta US dollar atau setara dengan 21,4 miliar rupiah untuk setiap unggahan yang menghasilkan 50 juta viewers. Dan itu baru Celine, belum termasuk lainnya. Kalau kalian jumlahin dari produk-produk yang diiklankan oleh Lisa, kita itu nggak dapat ngitung kekayaannya berapa ya, saking banyaknya. Debak. Dan untuk sumber yang ketiga adalah penjualan album. Kita nggak perlu bahas ya berapa jumlah penjualan album Blackpink. Penjualan albumnya gede banget. Apalagi untuk Lisa kemarin yang debut dengan La Lisa Lemi. Itu kan penjualannya juga gede. Oke? Dan kalian tahu nggak sih hebatnya YG Entertainment itu apa? Pembagiannya juga gede loh dalam album. Pembagian mereka itu adalah 50-50 guys. 50 ke agensi, 50 untuk idolnya. Dan untuk member Blackpink kalian dapat lihat berapa jumlahnya? 100. You newbie. Salah dong, 4 ya. Jadi mereka bagi 50-nya itu sama 4 orang member. Gak heran sih kalau member Blackpink itu kaya-kaya ya. Karena pembagian dari agensi juga udah gede, membernya juga sedikit gitu ya kan. Pasti Major back, Allah major back, Allah major back, Allah. Oke guys, tadi kita sudah gibahin tentang Dennis, Minzy sampai Lisa Blackpink. Sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua kalau aku punya salah. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku sekarang juga. Buruan di subscribe mumpung masih gratis. Bunyi loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. I'm Mr. Kim pamit. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.